Nah kayak ini aja maksudnya zuhud. Kita ada harta, mesti dipikirkan, apakah harta ini membuat aku lalai kepada Allah? Apakah harta ini membuat aku sombong? Apakah harta ini membuat aku kikir? Apakah harta ini membuat aku takut mati? Apakah ini harta sebabnya aku macam-macam? Nah, bila harta itu sebab akibat dari macam-macam, nah kita disuruh zuhud dengan harta tersebut. Jadi kada semuaan harta. Misalnya kita ada beli 10 macam harta, maunya sugih beli 10 buah toko, 10 buah toko. Bukan kita zuhud disuruh membuang ke 10 tokonya, kada. Nah kita lihat mana toko-toko nang memudaratkan agama. Wah ini toko masalah nih, ini rancak mau urus toko ini aku ketinggalan sembahyang, rancak mau urus toko ini macam-macam. Nah ini toko berarti mesti zuhud daripada sebuah toko ini. Atau kono sebuting ini baik, nah kada usah, ganakan aja itu. Jadi zuhud ini intinya adalah menjauhkan diri daripada dunia nang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berisi 20 buah toko tapi ke-20 buahnya ini baik, membawa kepada kesyukuran, membawa kepada kebaikan agama, ada jadi masalah berisi walaupun 100 buah toko. Ini zuhud. Bukan arti miskin, zuhud itu pakaian jumpang camping, kada itu zuhud. Zuhud bukan itu. Zuhud ini meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ini sambungan ayat tadi. Katakanlah wahai Rasul, firman Allah, inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bini, anak, harta. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada sisi Tuhan mereka. Ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada surga yang mengalirnya di bawah sungai-sungai. Ini untuk mereka-mereka yang mampu zuhud. Mereka kekal di dalamnya. Karena apa kekal? Karena mati sudah disembelih Allah Subhanahu wa taala. Mati sudah disembelih. Jika ada mau mati lagi manusia di surga. Hatta guring ada mau. Sahabat bertakun, wahai Rasulullah, di surga itu adakah guring? Ujar Nabi, an-naum akhul maut. Guring itu dan sandaknya mati, mati kada ada guring kada ada juga. Di surga itu kada ada beguringan. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan. Istri-istri yang disucikan, baik bidadari atau istri-istri dunia. Yang disucikan dari apa? Dari haid, disucikan daripada nifas, disucikan daripada segala macam kotoran-kotoran. Di dalam surga itu menurut beberapa hadis Rasulullah, kada ada bebinian nang kada bujang. Kulluhunna abkar, samuan perempuan dalam surga itu adalah gadis. Gadis, samuan gadis, dan suci daripada haid dan nifas.
Hendak beranak kayak apa wahai Rasulullah, menjadi sahabat dalam surga itu. Jadi Nabi begitu bakumpul betianan beranak saat itu juga tanpa ada rasa sakit dan tanpa ada nifas. Nak berapa puluh anak. Cuma banyaknya bini di dalam surga yang kita miliki, banyaknya bidadari dalam surga yang kita miliki, tergantung banyaknya amal salih dalam dunia yang kita perbuat. Amal salih itu muhurul hurul ain. Amal salih itu adalah penjujurannya bidadari. Makin banyak amal salih, makin banyak berisi bidadari. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bidadari terbuat dari apa? Bidadari terbuat dari apa? Ujar Nabi, bidadari terbuat daripada misik dan ambar. Jadi bidadari itu dibikin oleh Allah daripada bahannya misik dan ambar. Makanya harum balalawasan. Lain manusia. Manusia dibuat daripada ma'in mahin, air nang hina. Makanya bau kada nyaman balalawasan. Coba nggak ada minyak harum. Sehari aja ada minyak harum ketahuan awak kita. Kenapa? Karena memang diulah daripada air nang bau. Nah lain hal bidadari, diulah daripada misik dan ambar. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan. Rasulullah mengatakan bahwa perempuan-perempuan dunia ini kalau masuk ke surga itu umurnya sama, semuaan rata. Nang mati umur 60-70 tahun masuk surga kayaknya 30-an aja. Nang mati umur 16-17 bini-bini tak ke surga bertua sedikit jadi umur 30-an juga. Laki-laki pun kayak itu juga. Nah kalau bidadari itu ada nang tuha, ada nang anum, kayak apa kita ketujuh nah hendak. Itu bidadari. Nah jadi bini-bini di dalam surga, nang mana lakinya dalam neraka? Perempuan-perempuan nang ahli kebaikan ke surga mati, lakinya kada baik di neraka. Siapa mah ambilnya bini-bini nih? Nah laki-laki nang bininya di neraka juga. Laki-laki yang baik ke surga, bininya yang kada baik dalam dunia masuk neraka. Nah pasangannya kayaknya siapa? Bini-bini yang lakinya di dalam neraka. Serta keridaan Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang sidik jujur, yang tetap taat dalam keadaan susah atau senang, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat 15 sampai 18. Dunia. Nah, apa arti dunia? Nang dicela, nang kita disuruh menjauhinya, jangan mencintainya. Adalah segala sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah, dari pengabdian kepadanya dan dari akhirat. Itu dunia nang dicela. Gawian. Amun kita bagawi ini tagawi maksiat sudah kada-kawa kada. Nah, mesti zuhud daripada pekerjaan itu. Makanya zuhud ini ada nang wajib. Zuhud ada nang wajib. Itu apa? Zuhud nang wajib ini meninggalkan dunia yang membuat inya melanggar hukum Allah.
Ini zuhudnya wajib. Amun aku beisian barang ini nah tagawi maksiat terus, nah tinggalkan barang itu. Aku begawi di sini tagawi maksiat terus, begawi di sini kada kawa kada berdusta, begawi di sini kada kawa kada menguli orang, tinggalkan pekerjaan itu. Ini zuhud yang wajib. Ada zuhud nang sunat. Nah, zuhud nang sunat ini adalah aku begawi ini sembahyang kada kawa berjamaah. Aku begawi ini banyak tak perbuat nang makruh-makruh. Nah, meninggalkan pekerjaan itu termasuk zuhud yang disunatkan. Zuhud yang disunatkan. Dunia adalah segala sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah, dari pengabdian kepadanya dan dari akhirat. Wujud lahiriah dunia adalah wanita, pasangan hidup artinya, anak dan semua yang disebutkan dalam ayat di atas. Sedangkan bentuk batin dunia adalah keinginan syahwat nafsu untuk memperoleh semua itu. Sedangkan zuhud adalah berpalingnya hati dari semua itu dengan mengutamakan semua urusan Allah Ta'ala dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ad-dunya matiyatul mu'min. Dunia ini adalah tunggangannya orang beriman. Dengan dunia dia bisa bertunggangan sampai menuju surga. Nah, ini dunia yang baik. Dunia yang macam apa? Dunia yang memudahkan inya ibadah. Dunia yang membuat inya selalu bersyukur kepada Allah. Dunia yang memudahkan inya membantu orang. Nah, ini dunia yang disebut Nabi matiyatul mu'min, tunggangannya orang yang beriman. Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan bil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu surga kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu akibatuhul jannah war ridha, akibatnya surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amalan-amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk dijadikan harapan. Disebutkan Nabi Sulaiman liwat dengan pasukannya dikawal oleh beberapa pengawal-pengawal dengan unta-unta, kuda, macam-macam tunggangan. Lalu ada seseorang berkata, mudahan aku dapat seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar, ujar Nabi Sulaiman, wahai fulan, semua yang aku miliki ini jauh lebih baik satu kali tasbih daripada apa yang aku miliki. Kenapa? Karena tasbih itu adalah kekal, sedangkan yang aku miliki ini akan habis binasa. Seluruh harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman lebih baik, subhanallah, lebih baik sekali, subhanallah. Orang yang mampu membaca subhanallah sekali lebih baik daripada memiliki seperti harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Sesungguhnya ayat yang membahas permasalahan zuhud sangatlah banyak. Mereka yang mempelajari dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran pasti mengetahuinya. Tetapi wa may yatadzakkaru illa may yunib, dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Nangkawa memperhatikan nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Rasulullah tentang zuhud ini, nangkawa itu hanya orang nang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi dan athar salaf tentang zuhud hampir tidak